Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap tahun Ramadan datang menyapa kita. Namun pertanyaannya bukan sekedar apakah kita berpuasa, melainkan apakah puasa kita benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang menahan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa letih. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar namun sering terlupakan, yaitu bagaimanakah puasa Ramadan yang benar? Puasa yang bukan hanya sah secara fikih, tetapi juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana puasanya para salafus sholih, generasi terbaik dari umat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa puasa Ramadan tidak sah tanpa adanya dua pondasi ini. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan bukan sekedar tradisi tahunan, bukan sekedar budaya spiritual, tetapi ibadah agung yang memiliki syarat diterima amal. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ikhlas berarti hati hanya tertuju kepada Allah, tidak ingin pujian, tidak ingin dianggap sholih, tidak ingin disebut rajin ibadah. Puasa yang benar adalah puasa yang hanya mengharapkan ridho dari Allah semata. Adapun syarat yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami yang bukan darinya, maka ia tertolak. Maka puasa yang benar bukan puasa menurut keinginan, menurut versi kita sendiri, bukan puasa berdasarkan perasaan, bukan puasa berdasarkan akal kita semata, tetapi puasa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, ilmu adalah kunci puasa menjadi sah. Bagaimana mungkin seseorang mengikuti sunnah jika ia tidak tahu hukumnya? Bagaimana mungkin puasanya benar jika ia tidak tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa? Karena itu para ulama menasihati bahwa sebelum Ramadan datang, pelajarilah hukum-hukum puasa. Bertanyalah kepada ulama, hadirilah majelis ilmu, sebab kebodohan dalam ibadah bisa menjerumuskan seseorang pada perkara yang membatalkan amalnya tanpa ia sadari. Saudaraku, rukun dari puasa yang harus kita pahami, di mana puasa memiliki rukun yang harus terpenuhi, yaitu niat, menahan diri dari setiap pembatal puasa,
Puasa waktunya dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan pelakunya, yaitu orang yang diwajibkan untuk berpuasa, dia seorang muslim, baligh, berakal, mampu, dan tidak terhalang syariat. Maka jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita adalah jima di siang hari di bulan Ramadan, mengeluarkan mani dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, infus nutrisi atau transfusi yang menggantikan makan, berbekam menurut sebagian ulama, muntah dengan sengaja, dan haid serta nifas. Betapa banyak kita ketahui orang berpuasa tapi meremehkan hal-hal ini. Ia menjaga lapar tetapi tidak menjaga syarat sahnya puasa. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, puasa bukan sekedar menahan lapar. Mari kita dengar sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih wa laisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, puasa bukan sekedar fisik, tetapi juga moral. Lisan harus berpuasa juga, mata harus berpuasa juga, telinga harus berpuasa juga, hati pun harus berpuasa juga. Saudaraku, puasa tidak hanya sempurna, puasa tidak akan sempurna tanpa sholat. Bahkan sholat itu merupakan tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakahu faqad kafar." Hadis riwayat Tirmizi. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia kafir. Seorang tabi'in besar, Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala berkata bahwa seorang hamba tidak bisa menjadi ahli ibadah sejati sampai ia menjaga dua hal, yaitu puasa dan sholat, karena keduanya berasal dari darah dan dagingnya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita perlu meneladani semangat salaf dalam ibadah. Ketika Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala sakit, beliau berkata dengan penuh kesedihan, "Aku tidak bisa sholat seperti biasanya." Ya memang karena beliau sakit. Beliau juga mengatakan, "Aku tidak bisa puasa seperti biasanya, dan aku pun tidak bisa berzikir bersama sahabat-sahabatku." Lalu dia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menghalangiku dari 3 amal ini, maka jangan Engkau biarkan aku hidup." Maka tidak lama setelah itu beliau wafat. Inilah cinta ibadah. Inilah hati yang hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus paham keutamaan sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa berdiri sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat Sa'id bin Yazid meriwayatkan bahwa para imam dahulu
membaca ratusan ayat dalam sholat tarawih hingga para makmum bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Mereka tidak pulang kecuali mendekati fajar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pulang sebelum imam selesai. Kita upayakan untuk mengikuti imam sampai selesai. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Barang siapa sholat bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala sholat 1 malam penuh. Maka betapa sayang jika seorang datang sholat tarawih tetapi pulang sebelum witir hanya karena terburu-buru. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Nabi adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang di setiap malam untuk mentadaruskan Al-Quran bersama beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ulama besar Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, jika Ramadan datang, beliau meninggalkan majelis hadis. Beliau tinggalkan dan beliau fokus membaca Al-Quran. Demikian pula Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir adalah senjata seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna dan sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami bagaimana keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang itu. Di antara teladan salaf adalah Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Daud Al-Ta'i, dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah yang sering mengutamakan orang lain untuk berbuka sementara mereka tetap berpuasa. Saudaraku, kita berupaya untuk menjalankan iktikaf dan kita menghidupkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kana nabiyyu ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-amu alladhi qubida fihi
i'takafa ishrina yauman, yang artinya Nabi beriktikaf di setiap Ramadan 10 hari. Dan pada tahun wafatnya beliau beriktikaf 20 hari. Kemudian kita juga disyariatkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan beliau juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau bersabda, manusia yang paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Saudaraku, bulan Ramadan merupakan kesempatan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Kesempatan kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Puasa yang benar adalah puasa yang ikhlas karena Allah. Puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi. Puasa yang kita menjaga sholat yang wajib, dan kita perbanyak dengan sholat sunnah, dan menghidupkan malam dengan sholat tarawih, dengan banyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, dan puasanya kita bisa mencari malam Lailatul Qadar. Jika semua ini kita lakukan, maka bulan Ramadan bukan hanya kita lalui, tetapi bulan Ramadan akan meninggalkan bekas iman di hati kita. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman, dan Allah menerima seluruh amal kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.